Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiza Sela Faradila, NIM 2020 31060. Macam-macam skema encoding data digital. Di bawah ini terdapat beberapa teknik encoding yang sering digunakan, yaitu NRZ atau Non-Return to Zero, Multilevel Binary, dan BPAS. Yang pertama yaitu NRZ, Non-Return to Zero. Non-return to zero level NRZL, dua tegangan yang berbeda untuk bit 0 dan 1.0, menunjukkan high level dan satu adalah low level. Yang kedua yaitu non-return to zero inverted NRZI, suatu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary 1 untuk bit time tersebut. Jika tidak ada transisi berarti binary 0, sehingga NRZI merupakan salah satu contoh dari diferensi encoding. 0. Tidak ada transisi dari awal interval 1 bit time 1, yaitu transisi di awal interval. Di samping itu, kita mengenal adanya differential encoding, yaitu 1. Data dinyatakan dalam transisi atau perubahan pulsa listrik daripada besarnya pulsa listrik. Kedua, yaitu karena dinyatakan dalam transisi perubahan pulsa listrik, maka perlu mempertimbangkan pulsa listrik sebelumnya. Ketiga, yaitu lebih mudah untuk mendeteksi perubahan atau transisi tegangan listrik daripada besarnya tegangan listrik. Selanjutnya yaitu multi-level binary. Yang pertama, bipolar AMI atau alternate merge inversion. Teknik ini digunakan untuk mengatasi tidak efisiennya NRZ pada bipolar AMI. Sinyal yang digunakan adalah 3 level, positif, negatif, dan netral. Tidak adanya sinyal ditandai dengan logic 0, sedangkan logic 1 digunakan secara bergantian antara tegangan negatif dan positif. Kelebihannya yaitu tidak ada kerugian dalam sinkronisasi untuk deretan 1 yang panjang 0 masih bermasalah, bandwidth rendah, tidak ada jaringan untuk komponen DC, mudah mendeteksi error. Pseudo-ternary merupakan kebalikan dari bipolar AMI yang menggunakan logic 0 sebagai tanda adanya pergerakan sinyal, baik positif maupun negatif. Sedangkan jika tidak ada sinyal, maka digunakan logic 1. Kedua metode encoding di atas bipolar AMI yang pseudo-ternary merupakan multi-level binary karena menggunakan 3 level sinyal. Kedua memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan NRZ. Kemampuan sinkronisasi yang baik. Terus kedua, tidak menangkap komponen DC dan pemakaian bandwidth yang lebih kecil, dapat menampung bit informasi yang lebih, sedangkan kekurangannya dibandingkan NRZ adalah memerlukan receiver yang mampu membedakan 3 level, plus A, min A, 0, sehingga membutuhkan lebih dari 3 dB kekuatan sinyal dibandingkan NRZ untuk probabilitas bit error yang sama. BPAS. BPAS memiliki kemampuan yang baik dalam sinkronisasi dan pendeteksian error, dan BPAS tidak memiliki DC. Akan tetapi, kekurangan dari teknik ini adalah lebih besarnya bandwidth yang digunakan dibandingkan dengan multi-level binary. Sebagai perbandingan, gambar di bawah ini bisa menjelaskan perbedaan BPAS, NRZ, dan rate modulasinya. Yang pertama, Manchester. Suatu kode di mana ada suatu transisi pada setengah dari periode. Setiap transisi low high mewakili logic 1 dan high ke low mewakili logic 0. Teknik ini digunakan pada IEA 802.5 yang merupakan standar untuk Ethernet Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection GSMA atau CD Access Method yang Physical Layer Specification. Differential Manchester, suatu kode di mana logic 0 diwakili oleh adanya transisi di awal periode suatu bit dan logic 1 diwakili oleh ketidakadaan transisi di awal periode suatu bit. Teknik ini digunakan pada Institute of Electrical and Electronic Engineering IAA 802.5 yang merupakan standar untuk lokal dan metropolitan area network LAN dan MAN.
token ring, access method, and physical layer specification. Teknik scrambling. Teknik scrambling digunakan pada saat serangkaian level tegangan yang tetap pada line digantikan dengan serangkaian pengisi yang akan dilengkapi transisi yang cukup untuk clock receiver mempertahankan sinkronisasi. Kelebihan dari scrambling antara lain adalah tidak ada komponen busy, tidak ada urutan garis sinyal level 0 yang panjang, tidak ada pengurangan dalam kecepatan dead atau red, kemampuan pendeteksian kesalahan. Selain teknik-teknik dasar di atas, ada juga teknik yang hadir karena adanya pengembangan. Di bawah ini ada dua teknik yang sering dipakai, terutama di Eropa dan Amerika, yaitu B8ZS dan HDB3. Selain B8ZS, ternyata ada juga teknik serupa yang dinamai B6ZS, North American Treaty, dan B3ZS, North America Treaty. B6ZS ada pada RAT 6.312 Mbit per second. Perbedaannya dengan B8ZS hanya ada pada jumlah bit 0 yang berjumlah 6 atau lebih. Ketentuannya hampir sama juga, yaitu dengan pola 0VB 0VB. Sedangkan B3ZS digunakan pada RAT 44.736 Mbit per second dan dipakai jika ada 3 atau lebih bit 0 yang berurutan. Setiap 3 bit 0 tersebut akan digantikan sesuai dengan pola 00V atau B0V. HDB3 High Density Bipolar Tree European Carrier sama seperti bipolar AMI, kecuali setiap 4 kali biner 0 diganti oleh satu kode pengganggu yang berpola 00 min 00 plus 00 plus atau min 00 min. Kelebihannya adalah untuk telekomunikasi jarak jauh, kemampuan sinkronisasi yang lebih baik, tidak adanya DC komponen, kemampuan mendeteksi error, bandwidth relatif bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.